Kami ucapkan terima kasih Pak Mahfud MD dan juga Pak Ganjar Pranowo yang sudah menyelesaikan acara debat. Boleh mengambil posisi Pak, di mic yang sudah disediakan. Baik, nanti kami akan kasih kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya, tapi saya mau meminta tanggapan dulu dari Cawapres 03 Pak Mahfud MD. Bagaimana Pak setelah debat pamungkas tadi, apakah jawaban dan gagasan sudah merasa cukup tersampaikan dari pada saat debat Pak Mahfud MD? Baik, tadi rasanya di dalam debat biasa-biasa saja lah. Jadi itu debat itu penilaian setiap orang berbeda, tapi saya sendiri merasa bahwa saya sudah memilih yang terbaik untuk debat ini. Oleh sebab itu, karena ini debat terakhir untuk Cawapres, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi. Dengan 5 tahun yang lalu, 4,5 tahun yang lalu, beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, karena apa yang saya peroleh selama menjadi menteri Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugas Pak Ganjar Pranowo kalau sudah menjadi presiden nanti, karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan presiden rakyat. Itu aja. Kalau dari Pak Ganjar, ada tanggapan terkait penilaian tadi penampilan debat dari Pak Mahfud MD? Bagus lah. Karena untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertanyaan nggak boleh dijawab. Dan itu menginspirasi. Saya melihat, iya ya, kadang-kadang pertanyaan itu tidak boleh dijawab. Dan beliau sampaikan secara terbuka, menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya dan menyampaikan. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud, tapi kita berikan kesempatan untuk teman-teman media. Boleh yang paling ujung? Silakan sampaikan nama dan dari media Pak. Perkenalkan, saya Laura dari TV1. Mau tanya buat Mahfud, tadi kata Gus Imin Prof lawan debat yang baik. Kalau bagi Prof Mahfud sendiri, siapa lawan debat yang baik dan kenapa? Kemudian terus tadi ada pertanyaan dari Mas Gibran yang dibilang receh-recehnya gimana Prof? Terima kasih. Gini, semua lawan debat itu menurut saya baik. Ya, atau mereka sudah mempersiapkan diri, seperti halnya saya juga. Soal pertanyaan receh itu, ya bagian dari gimmick aja, karena dia kan juga gimmick kan, sesuatu yang ditanyakan lalu dianggap bukan itu pertanyaannya, padahal pertanyaannya memang itu. Saya katakan ini kok jawabannya receh banget, nggak bisa dilanjutkan. Saya bilang, saya kembalikan ke moderator, sudah waktu saya serahkan moderator, saya nggak akan gunakan saat waktu tidak ada gunanya. Debat kayak gini kan cuma gitu, itu bagian gimmick saja. Jadi hebat. Baik. Berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media mana. Ya, selamat malam, terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detikcom. Izin bertanya kepada Prof. Tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Rakabuming, soal green fashion yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab tadi Prof bilang karena gini juga. Kalau begitu boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal green fashion yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu, green fashion. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan, penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran? Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Gini, saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab dengan benar.
tapi dia yang tidak ngerti konsep itu, sehingga dibilang loh kok jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Oleh sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja, ini tidak bisa dilanjutkan debat kayak gini karena masalahnya sudah dijawab lalu bilang belum dijawab, kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Makanya saya bilang ini receh kalau gitu, pertanyaan baliknya receh kan begitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Oke, apa? Ini saya mau baca dulu ya pesan dari PPN. Baju yang saya pakai bersama Pak Ganjar ini merupakan aksi nyata dan balita harapan perempuan Indonesia untuk merawat ibu tertibu kita yang sakit. Izinkan saya bercerita tentang perjalanan baju ini. Baju ini terbuat dari kapas yang mudah terurai secara alami. Kapas ini ditanam oleh petani perempuan di Tuban, Jawa Timur, dengan teknik tumpang sari, tanpa menggunakan bahan kimia. Kapas diproduksi menjadi benang dan ditenun secara manual menjadi selai kain. Pewarnaan menggunakan pewarna alami dari tanaman, bukan kimia, sehingga menghindari penggunaan 2,5 juta liter bahan kimia. Sementara kancingnya diproduksi di Makassar. Kain dijahit oleh ibu-ibu di Desa Badung, Bali, menggambarkan semangat dan kerja keras mereka untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya di masa depan, di mana 100% dari mereka menerima upah yang layak. Dibutuhkan waktu 180 hari, 6 bulan untuk tumbuh, memental, menenun, dan menjahit baju. Proses ini telah menebarkan dampak positif untuk 1.500-an kehidupan, terdiri dari petani hingga penjahit. Juga berhasil mencegah produksi 80 ton CO2 dan mengganti. Baik, selamat malam untuk Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kita akan ada sesi tanya jawab dulu, Bapak. Selamat malam, Mas. Baik. Sebelumnya, bagaimana perasaannya untuk Mas Gibran sudah menyelesaikan debat pada malam hari ini? Ya, terima kasih sekali malam ini berkesempatan untuk bertukar pikiran dengan Prof. Mahfud dan juga Gus Muhaimin. Ya, semoga debat malam ini memberikan gambaran ya tentang kemana nanti arah bangsa ini akan melangkah. Terima kasih. Baik. Untuk Pak Prabowo mungkin ingin menambahkan tanggapan dari Mas Gibran. Baik, yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan acara debat ini yang keempat, dan kalian lancar, tertib, dan juga stasiun televisi yang menyelenggarakannya, Amtek dengan Metro TV, dan semua penyelenggara kami ucap terima kasih. Kemudian tentunya tadi saya sangat bangga lagi ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi ya kami turut bangga dan benar, saya kira rakyat sudah semakin jelas melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan, melanjutkan yang sudah baik, membangun di atas fondasi yang kuat. Rakyat saya kira mengerti benar-benar apa yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Kita ingin melanjutkan semua yang baik dan menambah, mempercepat kemajuan kita demi kemakmuran rakyat Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira rakyat ingin secepatnya pemilu datang supaya keputusan jelas
dan bangsa kita bisa bekerja lebih baik lagi ke depan. Saya kira itu dari saya dan dari Mas Gibran dan dari tim kami semuanya yang ada di sini. Baik, kita akan ada Terima kasih. 2 pertanyaan Pak Prabowo dari teman-teman media. Kita batasi 2 pertanyaan. Mohon teman-teman menanyakan sesuatu yang singkat dan juga jelas. 1, silakan. Pertanyaan. Yang baju coklat. Ya, saya Andini dari apakabar.com. Sempat disinggung sama Mas Gibran bahwa akan membereskan permasalahan tambang ilegal, ya kan? Terus beberapa waktu lalu juga Mas Gibran udah datang ke Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, yang mana di sana ada Jalan Nasional kilometer 171 yang longsor karena tambang ilegal. Nah, sebelumnya Mas ini udah tahu permasalahan itu atau belum? Lalu bagaimana tanggapannya? Nanti akan kami tindak lanjuti. Saat ini sudah ada 2078 iup yang sudah dicabut. Ya, ke depan harus kita perketat lagi monitoringnya. Itu. Terima kasih. Baik, 1 pertanyaan terakhir. 1 pertanyaan terakhir. Selain yang sudah menjawab, ini yang silakan. Selamat Pak Prabowo, Pak Gibran, dan juga seluruh tim dari Paslon 02. Cek. Anda dari mana? Cek, baik. Selamat malam Pak Prabowo, Pak Gibran, dan seluruh tim Paslon 02. Izin saya Rino Reksa Pak dari SCTV. Saya menanyakan tadi selama beberapa debat di beberapa segmen Mas Gibran ini terkesan ya Mas ya, terkesan melakukan atau ofensif ke paslon nomor urut 03 dan 01. Pertanyaan saya gini, apakah ini dalam tanda kutip counter attack dari paslon 02 ke 03 dan 01 berkaca di debat yang ketiga kemarin Pak Prabowo lebih diserang juga oleh paslon 01 dan 03. Terima kasih Mas Gibran. Ya, masalah ofensif atau tidak itu ya saya kembalikan lagi ke pemirsa, ke penonton ya. Terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi misi, itu saja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Terima kasih. Dimohon untuk tim dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk bisa meninggalkan lokasi. Silakan Pak di sebelah kiri, Pak Anies silakan di sebelah kanan. Baik, langsung saja Pak Muhaimin, sudah selesai debatnya, sudah jauh lebih lega. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja bisa memberikan tanggapan, Alhamdulillah, terima kasih semua. memberikan tanggapan terkait jalannya debat malam ini. Ya, pertama saya sangat berterima kasih kepada seluruh kaum muda, teman-teman yang begitu semangat memberi masukan, pikiran, gagasan, dan idealisme untuk menata bangsa ini. Ternyata muda itu bukan soal usia, muda itu soal semangat, gagasan, dan rencana-rencana menyelamatkan dan memajukan bangsa kita. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Profesor Mahfud yang telah menjadi lawan debat. Sebab lawan debat itu teman berpikir, mencari solusi, mengadu argumen untuk mencari jalan terbaik buat bangsa kita. Terima kasih. Semoga debat ini terjaga menjadi kekuatan untuk menyangga wibawa dari gagasan pikiran dan cita-cita kita semua. Nah, yang ketiga, saya benar lagi mau telepon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telepon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Baik, terima kasih Pak Muhaimin. Pak Anies ingin menambahkan?
ada 3 kata atas apa yang dikerjakan Gus Muhaimin malam ini. 1 bangga, 2 bangga, 3 bangga. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat, menjadi forum untuk bicara policy bukan definisi, menjaga forum ini sebagai forum menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan. Kepemimpinannya level kebijakan, bukan level yang teknis yang sama sekali jauh dari tingkat kepemimpinan nasional. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Karena seperti dikatakan tadi, lawan debat adalah teman berpikir. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik. Semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Dan tadi kita menyaksikan, saya rasa seluruh rakyat Indonesia malam hari ini bisa menyaksikan, bukan hanya gagasannya, tapi etika dalam forumnya ditunjukkan. Kenapa? Karena ini level nasional yang nantinya akan menjadi contoh bagi seluruh anak bangsa di dalam berperilaku keseharian. Saya bangga atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, dan saya yakin rakyat Indonesia pun melihat ini sebagai contoh bagaimana berdialog secara terhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies, Pak Muhaimin. Ini kami berikan kesempatan kepada teman-teman media untuk memberikan pertanyaan. Mohon mengangkat tangan, menyebutkan nama dan nama media. Silakan, Mas. Baju coklat, betul. Selamat malam, Pak Anies, Pak Muhaimin. Saya ingin bertanya mengenai konten di debat tadi yang paslon nomor 2 menggunakan gimmick dalam penyampaian debatnya. Bagaimana komentar Pak Anies dan Pak Muhaimin mengenai hal tersebut? Lalu persiapan Pak Anies mengenai di debat terakhir, Pak, yang akan dimulai dalam pekan depan. Bagaimana Pak persiapannya? Apakah akan tampil menyerang kembali atau ada strategi-strategi lain, Pak? Terima kasih. Baik, silakan dijawab langsung Pak Muhaimin. Ya, ini tes. Ya, debat ini adalah keseriusan kita untuk menata bangsa. Kegagalan seluruh pembangunan kita hari ini, kita selalu terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak pernah membawa kepada perbaikan. Kita harus pada substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Ya, saya tambahkan ini, meneruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada mereka lah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik ini. Terkait debat terakhir, terlalu awal membicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya nanti. Ya. Kami berikan kesempatan. Satu lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Baik, satu pertanyaan lagi kepada teman-teman media. Mohon angkat tangan, baik, silahkan. Malam Pak Anies, Gus Imin, Diana dari CNN mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama soal komitmen anti nikel. Tadi 02 agak mengarahkan sebenarnya apakah menanyakan sebenarnya lebih 01 apakah anti nikel atau tidak. Kemudian yang kedua, tadi Gus Imin kalau saya tidak salah dengar hanya berterima kasih kepada Pak Mahfud. Ini artinya bahwa menilai Mas Gibran tidak menjadi teman debat yang baik pada malam hari ini. Terima kasih Gus. Pak. Baik, silakan. Ya. Kita
kita bukan anti nikel atau anti tambang, tapi kita tidak ingin gegabah.